Amsal 23. Bila engkau duduk makan dengan seorang pembesar, perhatikanlah baik-baik apa yang ada di depanmu. Taruhlah sebuah pisau pada lehermu bila besar nafsumu. Jangan ingin akan makanannya yang lezat. Itu adalah hidangan yang menipu. Jangan bersusah payah untuk menjadi kaya, tinggalkan niatmu ini. Kalau engkau mengamat-amatinya, lenyaplah ia, karena tiba-tiba ia bersayap lalu terbang ke angkasa seperti Raja Wali. Jangan makan roti orang yang kikir. Jangan ingin akan makanannya yang lezat. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Silakan makan dan minum, katanya kepadamu, tetapi ia tidak tulus hati terhadapmu. Suap yang telah kau makan, kau akan muntahkan, dan kata-katamu yang manis kau sia-siakan. Jangan berbicara di telinga orang bebal, sebab ia akan meremehkan kata-katamu yang bijak. Jangan engkau memindahkan batas tanah yang lama, dan memasuki ladang anak-anak yatim, karena penebus mereka kuat. Dialah yang membela perkara mereka melawan engkau. Arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Jangan menolak didikan dari anakmu. Ia tidak akan mati kalau engkau memukulnya dengan rotan. Engkau memukulnya dengan rotan, tetapi engkau menyelamatkan nyawanya dari dunia orang mati. Hai anakku, jika hatimu bijak, hatiku juga bersukacita. Jiwaku bersukacita karena jiwaku bersukaria kalau bibirmu mengatakan yang jujur. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Karena masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang. Hai anakku, dengarkanlah dan jadilah bijak. Tujukanlah hatimu ke jalan yang benar. Janganlah engkau ada di antara peminum anggur dan pelahap daging. Karena si peminum dan si pelahap menjadi miskin, dan kantuk membuat orang berpakaian compang-camping. Dengarkanlah ayahmu yang memperanakkan engkau, dan janganlah menghina ibumu kalau ia sudah tua. Belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Demikian juga dengan hikmat, didikan, dan pengertian. Ayah seorang yang benar akan bersorak-sorak. Yang memperanakkan orang-orang yang bijak akan bersuka cita karena dia. Biarlah ayahmu dan ibumu bersuka cita. Biarlah beria-ria dia yang melahirkan engkau. Hai anakku, berikanlah hatimu kepadaku. Biarlah matamu senang dengan jalan-jalanku. Karena perempuan jalang adalah lubang yang dalam, dan perempuan asing adalah sumur yang sempit. Bahkan seperti penyamun yang menghadang dan memperbanyak pengkhianat di antara manusia. Siapa mengaduh? Siapa mengeluh? Siapa bertengkar? Siapa berkeluh kesah? Siapa mendapat cedera tanpa sebab? Siapa merah matanya? Yakni mereka yang duduk dengan anggur sampai jauh malam, mereka yang datang mengecap anggur campuran. Jangan melihat kepada anggur kalau merah menarik warnanya dan mengilau dalam cawan yang mengalir masuk dengan nikmat, tetapi kemudian memagut seperti ular dan menyemburkan bisa seperti beludak. Lalu matamu akan melihat hal-hal yang aneh, dan hatimu mengucapkan kata-kata kacau. Engkau seperti orang di tengah ombak laut, seperti orang di atas tiang kapal. Engkau akan berkata, orang memukul aku, tetapi aku tidak merasa sakit.
orang memalu aku, tetapi tidak kurasa. Bilakah aku siuman, aku akan mencari anggur lagi. Shalom saudara-saudara yang terkasih, kita jumpa dalam saat teduh 1 bulan dengan kitab Amsal. Dan hari ini kita tiba pada tanggal yang ke-23 dan kita akan membahas pasal ke-23. Saudara-saudara yang kekasih, Allah kita adalah Allah yang luar biasa, yang rindu untuk selalu menuntun anak-anaknya agar mereka dapat hidup di dalam tuntunannya, masuk terus dalam kebenarannya. Sebenarnya lebih sederhana ketika kita taat, akan menjadi sulit ketika kita berontak, lebih sakit ketika kita menantang. Tapi ketika kita taat, akan jauh lebih mudah untuk melihat jalan-jalan Allah. Saudara, percayalah bahwa kitab Amsal ini diadakan untuk membuat hati kita semakin bijak dan perilaku kita berjalan dalam kebenaran. Semua kita rindu ya, kita bisa menjadi seorang yang berhikmat, yaitu orang yang hidupnya, pikirannya selaras dengan kebenaran Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita akan membahas pasal 23 dengan judul Jangan Tergoda, memiliki keinginan menjadi orang kaya, dan nasihat untuk orang yang kecanduan minum. Saudara-saudara, yang pertama, tinggalkan keinginan menjadi kaya. Nah, di dalam pasal 23 ini dibuka dengan ayat pertama. Bila engkau duduk makan dengan seorang pembesar, perhatikanlah baik-baik apa yang ada di depanmu. Saudara, jika kita diundang makan oleh pembesar, perhatikan baik-baik, bukan perhiasan mereka, bukan piring-piring yang bagus, bukan potret yang ada di sana sini, masuk TV enggak ya saya, bukan handphone saudara yang sibuk dengan lihat ya aku diundang dengan ini, bukan itu. Perhatikanlah apa yang ada di depanmu. Taruhlah sebuah pisau pada lehermu bila besar nafsumu. Biasanya saudara berkaitan dengan makan ini. Makan ini adalah menunjukkan bahwa ini nilai hidup kita. Ketika kita duduk makan dengan pembesar, langsung nilai hidup kita rasanya tinggi sekali. Ikut seperti dengan mereka. Padahal saudara-saudara, kita hanya diundang. Hari itu mungkin kita tidak tahu terulang lagi atau tidak. Hanya kali itu saja. Kita sudah bangganya luar biasa. Firman Allah bilang bukan perhatikan yang lain-lainnya. Apa yang mereka pakai, apa yang mereka suasana, dan bukan. Perhatikan hotel di mana kita diundang, nama restoran besar. Bukan, perhatikan nafsu makanmu. Ya saudara, kadang-kadang memang nanti yang nomor 1 makan itu tuh nomor 1 tuh itu udah pengen banget yang itu tuh ya. Itu hati-hati saudara. Kelihatan kalau kita kayak kurang makan. Kelihatan kalau kita pengen nafsu, kelihatan. Orang kalau nafsu makannya tiba-tiba dihadapkan dengan makan dia pengen, kelihatan. Jadi kata firman Tuhan benar, taruh leher. Nahan, pelan-pelan, majunya pelan-pelan. Bukannya robot. Atau kita sudah nomor 1 aja, lupa bahwa ternyata ada urutan. Undangan ini dulu nomor 1, undangan ini dulu. Kita sebenarnya urutan ke-10. Saking kita sudah lihat makanan itu, kita bisa nyerobot. Budaya antri. Jangan malu-maluin saudara ya. Jadi saudara-saudara, jika kita ada keinginan untuk menjadi orang kaya, menghayal nih ceritanya, halusinasi. Aduh, kalau saya dapat tiba-tiba di rumah, di depan rumah ada paket ya, 1 kardus uang, berapa M, beli ini, menghayal saudara-saudara. Enak ya, seakan-akan gak mau bangun. Diterusin lagi lah hayalannya. Tinggalkanlah kata Alkitab. Tinggalkan. Karena itu keinginan yang sia-sia. Sia-sia saudara-saudara. Jadi lebih baik tempuhlah jalan pendidikan, mengejar pengetahuan yang baik. Usahakan pekerjaanmu sungguh-sungguh. Kerjakan semua itu. Karena itu akan mengarahkan hidupmu kepada apa yang baik. Engkau akan mendapatkan hal yang maksimal dari apa yang telah dikerjakan dengan baik. Dengan maksimal. Perhatikan, didiklah anakmu, jangan sibuk menghayal. Nanti ya mama kalau punya mobil ini Fortuner, nanti ya kalau mama punya istana ya di sana tak. Nanti jangan ajak anak kita berhalusinasi, saudara. Ajak anak kita untuk mereka mengedepankan pendidikan, pengetahuan, takut akan Tuhan. Itu lebih penting daripada kita iri hati dengan orang kaya. Lihat itu orang kaya ya lihat mobil-mobilnya, wih asik ya. Kalau kita punya mobil ini kita naik, waduh, bukan sibuk iri hati dengan orang kaya. Tetapi mari kita mendidik anak kita dengan hal-hal yang baik. Sehingga orang tua kita akan bersukacita dan bersyukur kepada Tuhan karena telah mengarahkan langkah kita dengan apa yang benar. Kita sebagai orang tua akan bangga ketika melihat anak-anak kita. Mereka melakukan kehidupan mereka. Mereka menjalankan kehidupan mereka. Dan mereka menjadi anak-anak yang terhormat. Jadi saudara-saudara, tinggalkan ya.
halusinasi untuk jadi orang kaya. Tinggalkan. Bersyukur dengan apa yang ada. Maksimal dengan apa pekerjaan saudara. Dan kemudian nasihat yang kedua. Nasihat untuk para peminum anggur, pemabuk. Di dalam ayat 25 sampai 35 itu ada perilaku pemabuk. Mengaduh, mengeluh, bertengkar, cedera, mata merah tanpa sebab apa-apa. Tiba-tiba pulang-pulang sudah kejeduk sana, tiba-tiba sudah ada di pinggir selokan, tiba-tiba ngomongnya ngaco-ngaco, enggak karu-karuan. Itu karena mabuk anggur. Saudara-saudara, memang menarik. Firman Allah berkata memang menarik ketika dia turun, warnanya indah sekali. Ya memang betul saudara-saudara. Menyenangkan. Dengan siapa kita duduk seakan-akan kayak gak ada kesusahan. Semua ketawa-ketawa, semua ketawa-ketawa. Waktu menikmati anggur itu nikmat. Tapi dia memagut seperti bisa ular. Yang kemudian melumpuhkan kehidupan kita. Waktu-waktu kita ada di situ. Ketika kita meminum atau menikmati anggur itu. Kita sedang meminum racun dari ular tua. Yaitu kegelapan, yaitu iblis. Melumpuhkan kehidupan kita. Sehingga seterusnya. Kita tidak bisa hidup dengan normal kembali. Kita perlahan-lahan mengalami kematian. Kematian dalam hubungan dengan pasangan dan anak-anak. Kematian dengan hubungan dengan keluarga. Kematian dalam bisnis kita semakin kacau. Saudara tahu? Para pemabuk. Itu matanya lihat yang aneh-aneh. Orang jalan bagus-bagus. Dikiranya setan. Anjing lagi mendekati. Dikiranya cewek cakep. Orang kalau sudah mabuk itu saudara halusinasinya. Ngelihatnya yang aneh-aneh. Batang pohon dia teriak-teriak dikiranya kuntilanak. Anak umur 5 tahun lagi bawa bola. Dia kira singa. Waduh, dia ributnya luar biasa. Itu dia. Melihat hal yang aneh-aneh. Ngoceh gak karu-karuan. Lari terbirit ke sana kemari gak karu-karuan. Gak bisa lari saudara-saudara. Dia rasa kayak dia lari. Kayak dia lari. Padahal menggoyangkan kakinya jadi gak mampu. Hati mengucapkan kata-kata yang kacau. Jadi hatinya ngelindur. Yang itu, yang ini. Wah, dia maki-maki orang itu, maki-maki ini dan segala macam. Hatinya jadi kacau, saudara. Seperti orang di tengah ombak terhuyung-huyung. Lagi di jalan lurus. Dia kayak terhuyung-huyung sendiri, gak karu-karuan. Itulah akibat mabuk. Lalu dia teriak-teriak. Aku dipukul. Tapi gak sakit. Aku dikepuk. Gak sakit. Memang betul saudara. Orang kalau mabuk itu dia jatuh kemanapun gak rasa sakit. Hilang rasa sakitnya. Tiba-tiba nanti kalau sudah sadar aja. Kenapa berdarah-darah ya? Kenapa begini-begitu ya? Cenut sakit semua. Tapi waktu kejadian itu tidak. Saudara tahu apa maknanya sebenarnya? Seakan-akan dia sedang bicara begini loh. Aduh, apapun penderitaan, luka, sakit, penyakit apapun. Enggak, aku nggak rasa sakit. Memang dia sedang lari dari kepahitan. Mereka sedang lari dari sakit hati. Mereka sedang lari dari sakit penolakan. Mereka sedang lari dari situ. Dan bilang, enggak, saya enggak sakit. Menyangkali keadaan. Jadi saudara-saudara, ketika mereka sadar, baru mereka kembali menangisi diri. Aduh, sakitnya hatiku. Menangisi dirinya. Aduh, aku kecewa. Oleh sebab itu, kata firman Allah, kembali lagi dia minum. Kembali lagi untuk apa? Melupakan rasa sakitnya. Dan saudara-saudara, jika itu saudara orangnya, saudara terikat dengan kecanduan minum anggur atau alkohol, itu tipu muslihat. Tipu muslihat kegelapan, tipu muslihat setan. Seakan-akan seperti saat itu masalahmu engkau tidak sakit, baik-baik saja. Tapi realitanya engkau sedang sakit dan semakin turun dalam kondisi akan binasa dan akan mati jika tidak segera ditangani. Saudara-saudara yang kekasih, berhentilah dari kecanduan minum. Tuhan mau menolong saudara. Tuhan mengasihi. Dan Tuhan akan memberikan kekuatan untuk mengatasi dirimu sendiri. Dan kemudian akhirnya engkau dapat mengatasi semua konflik-konflik, semua masalah. Dan berhasil melewatinya. Jadi saudara-saudara, dua hal ini ya. Dari pasal ke-23, dua hal ini. Berhenti menghayal menjadi orang kaya. Kejarlah pendidikan. Kejarlah pengetahuan, perbaiki diri, perbaiki caramu kerja, perbaiki semua hal ini. Memang harus diperbaiki, maksimalah di situ. Percayalah kepada Tuhan, setialah, karena masa depan itu sungguh ada
dan harapanmu tidak sia-sia di dalam Tuhan. Betul saudara, masa depan sungguh ada dan harapanmu di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Dan nasihat yang kedua, berhentilah menjadi pencandu dari minuman alkohol, minuman anggur. Berhentilah, karena engkau terjebak kepada tipu muslihat. Engkau terus meminum bisa racun ular yang mematikan, yaitu ular tua, Satan, sang penentang Allah. Berhentilah dan katakan kepada Roh Kudus, saya membutuhkan pertolongan, saya ingin bebas. Tuhan akan menolong saudara. Hari ini tanggal 23, dua hal itu menjadi nasihat yang penting dari firman Allah. Mari kita berkata, Roh Kudus, berikan saya hati yang lembut untuk menangkap semua pesan firman-Mu, dan hati yang rendah untuk taat kepada firman-Mu dan melakukannya dengan pertolongan Roh Kudus. Tuhan akan menolong. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk firman Allah yang kami telah pelajari di pasal 23, di tanggal 23 ini Bapa. Menasihati kami untuk berhenti berkhayal menjadi orang kaya. Berhenti untuk iri hati kepada orang kaya. Tetapi mulai menimba ilmu dengan baik. Dan mulai mencari pengetahuan untuk bisa memanage semua pekerjaan, bisnis, memanage semua hal sekeliling kami. Apa yang Tuhan percayakan kepada kami, keuangan, bakat, talenta, apapun yang Tuhan percayakan kepada kami. Tuhan tolong kami Bapa. Sehingga kami tidak terjebak kepada halusinasi kami untuk menjadi orang kaya. Anak-anak kami akan kami didik menjadi anak-anak yang punya pengharapan di dalam Tuhan. Dan mengerjakan segala sesuatu dengan maksimal, dengan memohon hikmat yang daripada Allah. Tuhan tolong kami hari ini. Dan Bapa, kami berdoa saat ini buat kami yang sedang terikat dengan kecanduan minum. Tuhan tolong Engkau membeberkan semua kebodohan-kebodohan dan juga bahaya daripada akibat kami kecanduan minum. Tuhan tolong kami tidak mau terus minum racun daripada kegelapan. Racun daripada ular itu kami tidak mau Bapa. Walaupun indah, walaupun rekan-rekan teman-teman menyenangkan. Tetapi sebenarnya itu semua tipu muslihat. Tuhan tolong kami keluar dari kondisi ini. Keluar Bapa. Dan berikan kami kemenangan. Untuk bisa melihat dunia ini dengan jelas. Bukan lagi dengan kacamata kemarahan, kekecewaan dan luka. Tetapi melihat hidup ini sebagai cara yang dipakai oleh Allah untuk membentuk kehidupan kami menjadi semakin baik. Tuhan berikan kami kekuatan untuk keluar dari kecanduan ini. Lepaskan dan bebaskan kami Bapa. Dan kami mau hari ini memulainya bersama dengan Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, Engkau menolong kami. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara-saudara, ingat dua hal. Jangan terjebak dengan keinginan menjadi kaya. Dan yang kedua, jangan menjadi pencandu alkohol. Tuhan tolong. Haleluya. Amin.